Beberapa hari yang lalu saya pengajian bersama IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Saya agak kegasian berangkatnya, seperti pengajian sekarang. Saya kan kasihan tadi. Kemudian saya duduk di dekatnya seorang dokter. Saya bertanya pada beliau, "Dok, seberapa persen kedudukan potensi ketenangan jiwa, kebahagiaan hati berkaitan dengan potensi sakit? Atau seberapa besar potensi susah, sedih, menderita, serik, dengki, marah dengan sakit?" Dokter tadi mengatakan, yang saya tahu Ustaz, 85%. Saya kaget gitu. Jadi sakit kita itu 85% disebabkan hati yang kacau, hati yang keruh, hati yang jengkel, nesu, serik, benci, dan sebagainya. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, datang seorang dokter lagi. Beliau yang ini sedang ngobrol dengan dokter yang lain. Sebelah kanan saya, dokter ini baru aja datang, dia spesialis. Saya tanya pertanyaan yang sama, dan beliau mengatakan potensinya mencapai 90%. Jadi sakit kita itu banyak disebabkan karena gelo, mangkel, kecewa, mecucu, merengut, mendelik, apa lagi? Begitu. Iya. Dan yang 10% itu dipotensikan dari salah makan, tidur jendelane ora ditutup gitu, masuk angin, kemungkinan salah bantal gitu biasanya nganggo bantal, nganggo balok gitu kan misalnya, ya salah bantal namanya itu. Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Wa qala fil hikam, indama tadun anna ba'da syaqa sa'adah wa anna ba'da dumu'ika ibtisamah faqad addaita ibadatan azimah wa hiya husnudzan billah. Ibu-ibu sekalian, ini yang disebut paling banyak ibu-ibu, padahal di sini 3 golongan. Mbak-mbak, mbok-mbok, dan gitu. Mbak-mbak, mbok-mbok, dan mbah-mbah. Saya saya termasuk yang ketiga, mbah-mbah. Iya, dulu istri saya kalau manggil saya Mas. Iya, saya manggil saya Mas. Waktu itu saya masih ganteng gitu Kemudian gak lama kemudian kok berubah, tiba-tiba berubah jadi Pak. Sekarang sudah berubah lagi menjadi Yangkung gitu. Saya juga manggil dia gitu.
Sehingga ibu-ibu sekalian, kalau di antara panjenengan ada yang melas, maka saya tergolong yang paling melas. Karena sekarang saya sudah melas banget, setiap malam tidur saya ditemani nenek-nenek. Ya Allah, melas saya itu. Iya. Ini jangan bilang kepada istri saya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena saya hanya tiada rotan, maka akar pun jadi. Gitu ya. Kita doakan semoga Bu Mutmainnah, ibunda dari Ustazah Eva, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong tentang doa kesembuhan, Ibu bisa berdoa ketika panjenengan merasa sakit, kemudian panjenengan berdoa misalnya ya, panjenengan gigi kumat. Ini kan gigi kan sering kumat panjenengan. Atau panjenengan sedang pusing. Atau panjenengan boyoke pegel. Atau panjenengan dengkule kecetit tapi ya. Atau yang lain sakit, perut sakit, kan ada tuntunan dari Rasul itu. Apa doanya bisa? Yang paling sahih hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang mengatakan ulama matan ini hanya diriwayatkan Muslim saja tanpa Bukhari. Tapi kalau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yaghadiru saqama, maka panjenengan yang sering tengok orang sakit harus hafal ini. Kalau tidak hafal ngecamprang namanya. Karena di dalam tuntunan Bukhari Muslim, ketika kita menengok orang sakit, maka dari rumah kita harus papakke betul niat yang ikhlas. Ya Allah, ini hamba melakukan karena dawuhmu, dawuh Rasulmu ya Allah. Berangkat. Panjenengan dari rumah itu sudah terus diiringi oleh enggak main-main. Rasulullah mengatakan, terus diiringi oleh 70.000 malaikat mengiringkan panjenengan. Gitu. Nggih, numpak kol kuning. Malaikat melu numpak kol kuning, bukane kaya ngono bukan. Gitu. Ya, 70.000. Dan 70.000 itu mendoakan kita semuanya. Apalagi kalau kemudian panjenengan kemudian kalau panjenengan tengok orang sakit itu gimana? Kayak ngono kayak saya sering memperhatikan ibu-ibu yang orang sakit. Datang kemudian menanyakan, udah berapa hari Bu, sakit apa, dokter gimana dan sebagainya. Sudah kemudian dan dengan bantal yang beruh biru ringankan beban itu, mentang-mentang orang nono sing ngerti diisi sidik banget lah, paling orang nono sing ngerti we. Apa meneh paling aman nek letele rombongan lah paling aman wis diisi sidik orang ono. Salah. Allah mah enggak melihat apa? Allah melihat. Seseorang melakukan perbuatan apa, dapat apa, kan tergantung dari kualitas yang kita miliki. Ya. Nah, nanti Ibu dihafalkan ya Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau panjenengan belum hafal, sekarang PKU atau RSI sing rodok suwi ngapalke donga, ada tulisane nang kono gitu. Kok dadak merono barang. Caranya kata Rasul, nggih. Dok yadaka ala
Ma ya'lam, ma apa, ya'lam yang sakit. Misalnya ibu itu habis operasi di daerah sini, perut misalnya, letakkan tangan kita, ini ngambang loh. Ngambang saja. Kemudian panjenengan berdoa, harus hafal. Kalau tidak hafal ngisin-isino. Enggak hafal. Allahumma Rabbana kesuwen. Setelah yang sakit sembuh caranya kayak. Hafal. Allahumma Rabban nas bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yaghadiru saqama. Kemudian panjenengan sedang salat, duduk sedang salat, setelah itu berzikir dan berdoa, mendoakan orang yang sedang sakit, maka panjenengan membayangkan orang yang sedang sakit, kemudian panjenengan membayangkan tangan terletak di tempat yang sakit, kemudian panjenengan berdoa dari jauh, Allahumma Rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yaghadiru saqama. Tetapi ini khusus laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Kalau pasiennya laki-laki nggak macem-macem. Nggih, ya paling-paling panjenengan berdiri nggih di sebelah kanan kirinya Bapak nderek ndedonga nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sa'atibil. Agak sedikit disuarakan. Memberi kesempatan kepada yang sakit, amin, amin, amin. Gitu. Nggih, jangan enggak ketokne ora apal, etoke apal. Baik, ibu-ibu sekalian, yang kedua, coba paham ya itu ya, paham ya. Jadi kita itu isi dalam menengok orang sakit, yang pertama adalah menghibur, menyabarkan, yang kedua mendoakan, yang ketiga meringankan. Meringankan ojo nganggo duit 5.000. Meringankan ngode semono ya orang meringankan ya gitu. Tapi terserah ding monggo ding. Saya nggak membatasi loh nggih. Saya nggak membatasi kemudian harus berapa. Tidak harus nggih. Ya paling ora 1 juta gitulah gitu. Yang kedua yaitu kalau kita sendiri yang sakit. Kan kita dimerintahkan ada 4 kan ya. Yang pertama ikhlas. Ketika kita sakit ikhlas. Ini maghfirah dari Allah. Tidak mengeluh. Tidak menyalah-nyalahkan. Ini adalah ampunan dari Allah. Terima. Sudah. Setelah itu berikhtiar. Panjenengan beli obat. Membeli obat untuk sakit diri sendiri itu pahalanya besarnya luar biasa. Kemudian yang ketiga berdoa. Ikhlas, ikhtiar, doa. Nah, doanya itu begini. Kalau kita sakit, misalnya panjenengan punggungnya sini loro banget misalnya ya. Ya tadi itu bantalan nganggo balok. Nggih. Panjenengan pegang pakai tangan kanan kalau yang sakit, pundak kiri. Jangan pernah memegang pundak kiri dengan tangan kiri. Pergi carane. Ya, pantasnya kan gini. Pantasnya kan begini. Kemudian membaca panjenengan 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian yang kedua, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalian ya. A'udzu bi'izzatillahi
izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulangi lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hamba berlindung dengan kepada kemuliaan Allah, wa qudratihi dan ketentuan takdir Allah, min syarri dari kejahatan ma'ajidu apa yang aku dapatkan, wa uhadhiru dan apa yang aku takutkan. Gitu. Ya sekarang bersama-sama hafal enggak ya? Ya bersama-sama dari a'udzu. A'udzu billahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Jadi yang sakit dipegang, kemudian bismillah, bismillah. Tapi kontak hati ini benar-benar kepada Allah. Ya, makanya sebaiknya memang hafal. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahad. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahad. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahad. Sebanyak 7 kali sudah. Itu pagi hari. Siangnya baca lagi. Sorenya baca lagi. Gitu. Sehingga ini menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah dari sakit. Yang sakit itu betul-betul kita memohonkan sembuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mukadimahnya. Ini kan pengajian kolo-kolo toh buat saya. Sekarang jam 1:30 lebih 7 menit. Insya Allah saya nggak sebentar. Insya Allah nggak sebentar ya. Sebelum maghrib selesai insya Allah. Yes, mangkelo. Enggak akan lama. Ya. Begini ibu-ibu yang saya hormati. Tadi saya mengatakan sudah bahwa pengaruh kesedihan kita, stres kita, kecewa kita, marah kita, dengki kita, benci kita, ya. Itu pengaruhnya besar sekali dengan urusan kesehatan kita. Maka jangan pernah memandang orang lain secara jelek. Saatnya kita berpindah. Saatnya kita mencari jelek kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Indahnya manusia adalah orang yang selalu mencari kurang salah diri sendiri. Sibuk dengan mencari kesalahan diri, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Pada suatu hari ada seorang suami istri. Suami istri ini bilang, sang istri bilang, Pak, lihat Pak, tuh tetangga kita Pak. Duh ya Allah, nyuci masih kotor gitu. Tuh tiap hari loh Pak, aku ngeliat. Lagian juga itu rumahnya itu ya Allah kotor gitu Mbak, ya dibersihkan ya Pak ya. Yes, jadi orang kok jorok banget. Siangnya lihat, nah Pak itu bahkan sudah kering tuh lihat, dan kotor banget.
Itu punya sabun nggak sih, nyucinya pakai sabun nggak sih? Wong kok kotor teman. Besok paginya tetangga sudah menjemur pakaian. Kemudian bilang, Pak, sini Pak. Ya Allah, pakaiannya sekarang resik-resik banget. Ya Allah, rumahnya juga bersih banget. Kemudian suaminya tersenyum, iya Bu, soalnya tadi pagi kaca rumah kita sudah aku bersihkan. Paham? Ini jam berapa sih kok rodo Ternyata jemuran yang tampak kotor, rumah yang tampak kotor itu penyebabnya adalah kaca rumah orang itu yang tidak dibersihkan, maka semuanya jadi kotor. Ketika sang suami membersihkan kacanya, sang istri kaget. Ya Allah, pakaiannya bersih teman. Dan rumah orang itu bersih sekali. Ibu, waspada. Bahwa ketika kita suudzon pada orang lain, bahwa ketika kita ngarani jelek orang lain, bahwa ketika kita mencari aib salah orang lain, maka sesungguhnya harus sepenuhnya sadar bahwa kita sebenarnya yang hatinya keruh, yang hatinya harus dibersihkan. Ini saya sesuai judul itu ya Bu. Yang saya minta judul kan Bu Nur itu mintanya judulnya membersihkan yang keruh. Nah, hati yang keruh ini Bu yang menyebabkan kita nggak pernah bisa senang hidup bahagia. Yang menghambat senyuman kita itu ya hati kita sing keruh itu bola-bali jelaprut ae. Iya Ibu. Loh, kan hidup kita di dunia ini tugasnya satu di antara yang terpenting adalah menarik bibir ke belakang. Itu hukumnya wajib, dan memajukan bibir ke depan hukumnya haram, sehingga panjenengan pecuca-pecucu itu tidak boleh. Lah apa-apa mencucu lho, ndelok bojo mecucu, ndelok anak mecucu, ndelok kamar tidur mecucu, ndelok ruang tengah mecucu, ndelok dapurku, ya Allah dapurku, kan gitu. Enggak. Hati ini kita bersihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan hablun minan nas itu mutlak. Tapi bagaimana kita bisa berhablun minan nas secara baik kalau kita tidak punya hablun minallah secara benar. Itu. Yang sawe ibu-ibu napa jenengan nek len jawab nang batin kan mesti bener. Nggih, ya ta? Ya ta? Bu, panjenengan masih suka pecucu dan suami. Masih suka menyalah-nyalahkan suami, suka jengkel, sebel. Masih suka gitu ya. Dengan tetangga gimana? Panjenengan masih suka marah kalau anak putra panjenengan disuruh tidak mau. Lo jarine iya kana budua iya kana stain. Lah kok njaluk tolong suaminya Pak? Apa? Mengko nyong undure nyong tukokno roti tawar ya Pak ya. Tuku dhewek lah. Merengut. Jangan kaya ngono lho, kon lho tolong. Dilalah suamine padha bodhone. Alah dhewe hoo kok. Akhirnya saling balas membalas. Kemudian podo mangkeli, dilalah suaminya wedange entek. Bu, yang gak ana wedang gedewek. Allahu Akbar. Hati yang kotor, hati yang keruh ini harus segera digebak. Milih mana? Gebak membersihkan hati sekarang atau pengen besok di akhirat? Digebak nang neraka. Begitu kira-kira. Maka ibu sekalian, bagaimana cara membersihkan hati? Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Inna hadhil qulub tasda. Sesungguhnya hati kita ini mudah sekali karatan.
Oh, panjenengan bisa bayangkan, panjenengan nggak ikut pengajian berapa lama, mulai karaten itu atine, mulai ana plendas-plendus, pecucu-pecucu gitu. Ya apa salah? Karena sabu hati yang kotor itu nek ngomong bisa jadi api, anjane api ning nada. Dalam Bu mengko lebar maem adiknya saya nggih. Ya enak kan? Ati sing kotor keluarnya beda. Dek, dalam nggo lebar maem ngasai, ya. Beda. Gitu. Dek, ibu nyuwun tolong tah, adik nyapu ya. Kalau hati yang kotor, dia nyapu. Rasa ngeyel. Ada saja. Maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yuk kita bersihkan hati kita. Bagaimana membersihkan hati kita? Rasulullah punya resep segudang. Kan? Dan panjenengan sudah tahu. Hanya sok kelalen, edok-edok kelalen. Edok-edok kelalen. Nek carane membersihkan hati ki priye to carane to? Ya Allah, njung nang jero ki ya prigeling resiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qulub tasda." Hati ini mudah sekali berkarat. Sing diasah itu nanti mudah berkarat lagi. Apa meneh sing ora tahu diasah? Apalagi yang tidak pernah ikut kajian, enggak pernah diasah jur kaya ngopo dia. Gitu. Maka hati yang berkarat itu nanti kalau sampai dibawa mati dicuci, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Maka sekarang kita berjuang sekuat tenaga, pria hati ini bersih. Bagaimana cara? Setiap apa yang aku lakukan adalah ikatanku kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma jala udzalika ya Rasulullah?" Wa majala, jala itu pelumas, jala itu pembersih hati yang karat itu apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, kasratu qiraatil Quran. Satu, banyak membaca Al-Quran. Maka saya kemarin sangat bahagia, ada grup itu namanya One Day One Juice. Panjenengan masih ikut enggak? Masih ada enggak? Itu sebab apa-apa ki enggak istiqomah bosen. Tadinya pesertanya jak wong 20. Minggu pertama aktif mau laporan, centang, sudah jus sekian centang. Let seminggu ming garek wong 18 sing nyentang. Ya kan, let setengah bulan ming garek wong 11. Nanti setelah 4 bulan hanya tinggal 4 orang. Setelah 2 bulan, 3 bulan menggarek wong loro. Dur wong loro tos bareng-bareng, tos bubar. Iya. Saya kemarin tanya sama istri saya, "Bu, One Day One Juice Bu? Isihana Bu, lah wong wis ora semangat gitu. Ming garek nyong karo bunganu ming wong garek wong telu jal. Yang ikut One Day One Juice. Kemudian lah malahan nyong arep metu saka One Day One Juice men bisa maca Al-Qur'an luwih saka sak jus gitu. Iya. Makanya Ibu panjenengan sekarang tanggal berapa? 28. Istri saya kalau jawab cepet banget. Bu, saiki tanggal piro Bu? 24. Cepetan ngertinya mana? Nyong le maca Quran tekan juz 24 gitu. Jadi sesuai dengan tanggal. Tanggal 1 ya juz 1, tanggal 2 juz 2, terus diikuti terus sehingga setiap kali ditanya tanggal piro apa nek dina apa ora apal. Nah ibu-ibu yang saya hormati, persoalannya kan gini Bu. Saya ketok serius banget loh berbicara masalah ini ya Bu ya. Serius ya Bu ya. Panjenengan yang teklak-tekluk.
Iya, pengajian mang seorang enggak seimbang. Sing ngisi semangate pol. Sing ngrungokke karo liya ngene ora pati cetha sapa sing ngomong kuwi kan gitu. Jangan gitu dong, itu kan menyinggung. Rekoso. Hati yang kotor tuh ngomong gitu. Ibu-ibu sekalian, persoalannya adalah bahwa panjenengan hidup di dunia ini mesti bahagia. Lah untuk menjadi kita bahagia, satu di antara perintah Rasul adalah nawwiru kuburakum biqiraatil Quran. Hiasi, terangi kuburmu dengan bacaan Al-Qur'an. Panjenengan ora tau maca Quran, kuburane peteng dedet lho Bu, padahal dhewean. Nang tengah kuburan. Yo ngono. Panjenengan lewat kuburan aja mengkirik kok. Iya. Iya, padahal rame-rame lho. Wong sakol isine wong 8 lewat kuburan. Ibu kuburan ya Allah. Muga-muga aja macet. Muga-muga aja macet. Malah grek. Aduh. Gitu. Iya. Apa meneh wae urusan karo ibu-ibu tuh begitu. Saya pernah. Saya habis silaturahim tapi beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu saya habis silaturahim ke Pekalongan. Nah kalau dari Pekalongan itu biasanya di Ngadirjo kan mampir ada saudara di situ. Sebelum Ngadirjo itu ada yang namanya Ulat Sutra itu namanya Candi Roto. Nah di turunan Candi Roto itu karena saya paling DC, saya khawatir kalau datangnya enggak bareng-bareng, saya tunggu gitu. Yo gelap, istirahat sih nang kene karo nunggu rombongan buri. Ya saya dilalah itu isine wong 7 lanange saya tok, lain-lainnya itu ibu-ibu semuanya, ponakan dan lain sebagainya, perempuan semuanya. Ketika itu saya istirahat itu. Saya iseng-iseng ngambil, saya punya baterai di mobil, saya senang di. Astagfirullah. Terus tak pateni gitu aja. Astagfirullah. Maisan jejere. Iya. Tapi saya nggak bilang apa-apa. Lah itu, dek maju ya sidik lah ya, maju terus. Istri saya di samping, apa sih Pak? Kita yang banyak serius teman. Kuburan Bu, mau dong deh. Iya Allah, semuanya. Ya padahal wis ora nang jejer kuburan loh itu. Wah, bayangkan nang saya kemudian guyon kayak delok kayak jejere dhewe apa kowe? Maisan tok, pating jelerit itu. Padahal itu sudah di atas jam 9 malam itu. Bu, besok itu panjenengan ora usah wedi, panjenengan besok akan masuk ke situ. Dewean yang mengiringi 3 tapi yang 2 pulang. Oh ya betul ya, muridnya Mbak Eva pinter-pinter mesti ya gitu. Wong saya nggak merendahkan panjenengan nih ya. Piyantun putri sak Wonosobo sing paling pinter itu Ustazah Eva. Paling pinter dia, cerdas, pinter, wapian. Wis pokoknya akeh lah. Saya kalau nyebutkan nanti saya Bu Ustazah Eva nek dialem nek ngantek krungu ini nih apa ini nih. Ngantek beliau mireng saya seneni. Iya, tapi saya di antara Wonosobo yang saya kagumi adalah beliau dan yang kedua Ustadz Irfan. Saya kagum dengan 2 orang ini, hebat. Sebab apa? Ketika saya semuda itu, doh gemedoh. Saya belum bisa apa-apa, sama si celili gitu, delok doplong banget saya. Nek panjenengan lebih parah daripada saya. Nah iya, gantian yo. Nah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, panjenengan diminta satu, bahagia di dunia. Loh, untuk bahagia di dunia piye carane? Tidak ada cara kecuali panjenengan membahagiakan orang lain. Itu rumus paling efektif sudah.
Pengen bahagia, bahagiakan suami, bahagiakan anak-anak, bahagiakan mer. Soalnya ada yang kalau disebut mertua loh, kranyas gitu. Enggak lah, mertua. Bahagiakan mertua. Kenapa kita mesti membahagiakan mertua? Karena kalau kita membahagiakan mertua, kita membahagiakan orang paling utama, yaitu suami. Itu. Jadi kalau panjenengan ada panjenengan bentrok dengan dengan mertua, kok suami bilani panjenengan, jangan bangga. Jenengan tenang wae bulah. Menen ibune nyong kaya ngono kae mangkal nang jelene. Ada orang yang kenyong kan tukaran karo mertuane nyong. Nek bojone nyong ki mbelani nyong. Yakin belani nyong. Bangga maning punya suami durhaka kepada orang tua, bangga? Endahlah. Seorang istri benturan dengan mertuanya, maka anaknya tentu berusaha sebaik-baiknya untuk meredam sebaik-baik, jangan sampai ini malah bilani bojone, ya salah gitu. Ibu sekalian yang saya hormati, tapi ini yang sapa ya panjenengan nggak usah takon dengan saya, bisa apa urung. Wong saya dengan panjenengan padha wae kok jane. Yuk kita hindarkan membenci orang. Ya, ada yang panjenengan dalam hidup ini orang yang masih tidak disenangi? Ada sih Pak. Berapa? Tetangga saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tetangga. Kemudian saya mangkal karo mertua. Kemudian saya kadang-kadang dengan suami, dengan anak. Ulah yung panjenengan uripe ora bahagia Ibu. Kalau panjenengan hidupnya tidak bahagia, jangan lupa loh, tidak ada orang masuk surga karena menderita dunia. Demi Allah. Kalau panjenengan belum bisa menghilangkan keruhnya hati, dibersihkan hati yang merdeka, bertemu dengan siapapun tidak ada suudzon. Panjenengan ada orang hutang belum membayar, tidak perlu panjenengan kemudian neko-neko hatinya. Karena sesungguhnya pahala besar luar biasa orang yang meringankan orang lain. Wa man yassara mu'siran yassarahallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Man aghatha malhufan, barang siapa yang suka memudahkan orang, menyenangkan orang, meringankan orang dari beban-beban yang berat yang diterima oleh orang tersebut, katabahallahu salasan wasab'ina maghfirah, maka Allah akan mencatat orang ini mendapatkan 73 jenis ampunan. Siapa yang hatinya bersih, yang hatinya nyaman, yang hatinya penuh welas asih terhadap sesama, yang hatinya selalu berusaha menolong orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah hanya akan menolong pada orang yang suka menolong. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan wahidatun minha, wahidatun, satu di antara 73 itu salahu amrihi kullih. Masya Allah, dijamin orang itu diberi semua urusan hidupnya, diberi kemudahan dan kesejahteraan. Siapa yang ahli di dalam meringankan, menolong, membantu orang lain. Sehingga ibu-ibu sekalian, sampai Rasul kan mengatakan, ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia, sebar luaskan dari dirimu keselamatan terhadap orang lain. Jangan sampai ada orang lain benci dengan kita. Bu, ada yang benci dengan saya enggak sih Bu? Benyana Bu? Bu, saya ngantuk berarti benci karo aku. Iya. Jangan ya, kalau panjenengan benci dengan saya, panjenengan nggak tahu. Bisa jadi saya respect dengan panjenengan.
Bisa jadi contoh ya. Bu Hasti ini sedang rembukan di rumah pada jam 2 tepat. Nah sekarang misal rembukannya dengan suami, Pak, nek Pak Haris ke wong yang jelek banget tuh. Mangkal ke banget Pak Haris yakin nek ngendikan ke yang ketemu mangkal ke. Di detik yang sama saya sedang rembukan dengan istri saya. Bu, di antara jamaah pengajian itu yang saya acung jempol, ya tenan Bu Hasti ini. Bu Hasti ini tuh orangnya ya Allah rajin dan dia sederhana hidupnya. Ya Allah insya Allah Bu Hasti ini tuh banyak menjadi teladan buat orang lain. Sementara Bu Hasti ini di detik yang sama mengatakan nyong mangkel marga Pak Haris. Nyong wis tau tersinggung mulu. Ya kan umpamane jur bapake garwane ini padha nyong we mangkel Pak Haris. Hati-hati nggih. Di satu pihak kita sedang gak suka dengan orang lain, ternyata bisa jadi orang lain itu sedang suka dengan kita. Nah ini kalau sudah semacam ini kan kita tolol banget. Ya, tolol banget. Kenapa? Ketika kita berbicara kebaikan tentang seseorang, orang yang kita bicarakan mendapatkan kebaikan, malah yang diberi kebaikan itu bisa bangkrut Bu, Pak. Kenapa sih Bu, Pak? Kenapa kok kita nggak boleh jelek kepada orang lain? Subhanahu wa ta'ala melarang keras kita ngelendengi orang yang orang lain. Kenapa? Surga sesungguhnya adalah orang-orang jelek. Orang yang seneng gelendengi wong itu wah top markotop itu. Yakin orang berjasa banget. Kenapa? Senengin jukui dosane tanggane. Siapa yang diambili? Yang digelendengi. Oke, nek buka iki yakin wong jelek mana ngono. Ya mancen ngono. Kadang-kadang ibu-ibu terutama nggih. Nggih, ibu-ibu terutama nek mbak-mbak enggak. Mbak-mbak lebih parah maksud saya. Ya, itu kalau yang gelendengi Masya Allah. Nah, nanti dia jawab. Kalau panjenengan nelpon saya kok nggak dijawab, mungkin saya di tengah pengajian begini Bu. Ada beberapa di antara panjenengan pernah nelpon saya tak nengno ya bro, salah dewek. Baleni ya. Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek? Kalau orang yang berbuat kejelekan itu pasti nggak bahagia. Tanda khasnya orang yang berbahagia adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Membagi kebaikan pada orang lain. Kalau dia seakhirnya benar-benar baik, ditambah kebaikan pahalanya dari Allah. Karena dia menjadi orang yang dibicarakan orang lain. Tetapi kalau panjenengan melakukan perbuatan jelek, nyengit, nyebeli, cuek, nek ana wong nesu melu nesu, maka panjenengan mendapat dosa dan akan terus ditambah dosanya oleh Allah karena pembicaraan orang lain. Contoh, panjenengan wonge nyengit, pelit, nyebeli. Memang panjenengan semacam itu. Kemudian saya dengan dua ibu ngelendengi. Saya dengan dua ibu ngelendengi. Panjenengan tidak suka beristighfar kepada Allah yang nyengit tadi itu. Jadinya adalah saya ngelendengi dengan dua ibu. Misalnya saya dapat 100 dosa, ibu ini 100 dosa, ibu ini 100 dosa, sing digelendengi untuk 300. Kalau itu benar dan dia tidak pernah beristighfar, dia sok bilani manjan nyong nyengit, nyongnya beli, rasanya ya orang popok karmu, orang dedek. Dia mau menyeminta macam dosane aku buang aja ibu. Karena banyak orang gelendengi.
Beda dengan orang yang bertaubat, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba sering menyakiti orang, hamba pernah begini, ini. Kemudian pahalanya besar sekali karena ketambahan orang yang gelendengi. Ketika orang nyebeli mangkelno ini sudah berubah, sudah bertobat menjadi orang yang tulus, yang ikhlas, yang bagus, orang ini digelendengi oleh orang lain, maka orang lain itu mendapatkan, katakan, dosa 100. Dah, ibu ini dilongi gak dosane 300 gitu loh. Maka panjenengan ibu yang suka beristighfar, yang suka mengoreksi diri, ya Allah ampuni dosa hamba seringkali melakukan hal ini ngaku pada Allah itu rasa krungu wong liya. Kemudian banyak terus beristighfar, terus mohon ampun terus pada Allah. Orang kok gelendengi panjenengan, maka panjenengan sangat beruntung. Gitu. Baik, ibu-ibu lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Oh, kalingan toh. Tarane wis kelalen. Yang kedua, wa kathratu dzikrul lil maut. Dan banyak mengingat mati. Bagaimana cara banyak mengingat mati? Banyak sedekah. Kita mau meninggal dunia. Maka saya boleh bertanya, nggak apa-apa ya, jangan tersinggung. Tadi saya lihat ada kotak amal, panjenengan masukkan berapa? Masukkan berapa? Rahasia. Ya harus dijawab rahasia dong. Gitu. Tetapi Allah melihat. Jangan panjenengan nyicil swarga nganggo duit 2000-an Bu, ya Allah. Panjenengan kudu uripe pirang ewu tahun. Ya, gitu. Yang namanya sedekah itu panjenengan pirsa ya, falsafah sedekah. Falsafah ibu yang membuka rezeki kita tuh sedekah. Panjenengan ada nggak yang sekarang ekonomi lagi carut manut karu-karuan? Kalau ada, jawabannya mudah, kurang sedekah. Gitu aja. Dah memberi sedekah itu nyah sudahlah, nggak kelong. Demi Allah nggak kelong. Dah. Ada pengen memberikannya, sudah bagi. Dah. Gitu. Saya tidak boleh cerita diri saya sendiri, nanti jadi riak kan? Ya, tapi monggolah ibu-ibu sekalian. Panjenengan terutama ini, panjenengan yang merasa dirinya miskin. Orang itu kalau yang merasa dirinya miskin malah menutup sedekah. Oh alah. Nah, yang weran duwe ngrekon sedekah itu doa. Pantesan bendina dhewe ora tau duwe. Usaha ora dadi-dadi. Wong jenengan tidak membuka pintu sedekah. Ibu, kalau panjenengan sedang di rumah, tiba-tiba ada totok ting tong dan lain sebagainya. Kok yang jadi tamu itu adalah orang nyuwun, orang minta sumbangan. Bersyukurlah, ya Allah, aku lagi kangelan rezeki lah kok ono wong sing membuka rezeki. Dulu saya pernah lho rodok nesu lho, Bu. Waktu itu saya masih nom banget. Saya lagi istirahat kan, kecapean. Istirahat jam 2-an itu. Dilalah kan bel ting tongnya itu kan di atas kamar saya. Ting tong, astagfirullah. Saya buka, wong jaluk sumbangan. Saya merengut, Bu. Ya. Tapi bahasan saya mendalami semakin, salah tolol saya. Di saat semacam itu datang orang yang membukakan, itu kunci rezeki kita. Saya pernah tiduran di depan TV, Bu, di karpet di depan TV. Sini ada jendela, buka. Panjenengan mesti ada yang hafal. Ada pengemis itu kalau nyuwun ngomongnya gini, Bun. Lah saya sedang tiduran di bawah jendela, lah kok dari Bun. Saya demi Allah saya jindal waktu itu.
Saya nyap-nyapan itu. Terus akhirnya, Masya Allah. Tapi waktu itu saya sudah paham, Masya Allah, iya. Makanya tadi saya mengatakan, indan matadzun, setiap kamu meyakini anna ba'da syaqa sa'adah, bahwa setelah bersusah-susah, bersulit-sulit, menderita, payah, mesti di baliknya ada kebahagiaan. Wa anna ba'da dumu'ika, dan setelah air mata deritamu, di balik itu pasti senyuman bahagia. Jangan khawatir Ibu. Namun kita harus selalu ikhlas terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana agar hati ini bersih? Mulailah panjenengan berinteraksi dengan orang. Panjenengan bagus Ibu. Ada orang yang hatinya pengen bersih, pengen ora dosa, senenge nang omah. Bu mbok dolan, mbok ngopo, mbok pengajian yang wedi dosa. Oh alah. Ibu, orang yang sesungguhnya adalah orang yang sudah melalui ujian. Kalau tidak pernah namanya ujian, ya ora tahu munggah. Putra panjenengan sekarang kelas 5 SD kan? Iya kan? Mesti munggah sekolah kelas 4 toh? Atau tunggaan? Ya ndak toh? Iya, naik kelas. Setelah apa? Setelah diuji. Serawung begini, ada yang gaya banget ono nek ibu kae nek ngendikan kala-kala ning Senggrang. Nek mbak kae wonge ketoke apian banget tapi janjane. Ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya, macam-macam. Kita menghadapi semua itu dengan netralisasi jiwa kita. Kita bersih, tidak ada seudon, tidak bermusuhan, dan sumber dari kebahagiaan kita semuanya berasal dari keluarga. Kalau panjenengan sudah bisa bersilaturahmi secara aktif bagus terhadap suami, baik ikhlas karena Allah, menjadikan suami hanya sekedar ujian dari Allah, taat patuh panjenengan kepada suami, bukan kepada suami tapi taatnya karena takut pada Allah, membimbing, mendidik, membayari SPP anak, semuanya adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya pada kita. Dan melakukan perbuatan baik ini dan itu adalah karena dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya ada rekamannya Ibu. Kemudian kita semakin terjaga, semakin arif, semakin bijaksana, semakin mudah sekali memaafkan orang, semakin mudah meminta maaf, semakin mudah memahami orang lain, maklum dengan orang lain. Orang yang faham, sekali lagi, orang yang faham itu orang yang mudeng. Orang yang mudeng itu orang yang pinter. Orang yang pinter itu orang yang tidak salah. Orang yang tidak salah itu orang yang tidak banyak masalah. Orang yang tidak banyak masalah adalah orang yang tenang dan bahagia. Maka fahami semua orang, jangan disamakan. Yang ini pendiam, longkong ngomong nek ora ditutuk ora muni. Yang ini ya Allah nek ngomong Masya Allah gitu. Kalau yang ini begini, ini beda-beda. Putra panjenengan berbeda, suami berbeda. Jangan sama-samakan suami panjenengan dengan suami tetangga. Nanti panjenengan suaminya jelek banget. Iya leh, pamane yang bojone kaya Pak Kaya, ya Allah. Wong ganteng, apian, duwite akeh. Nasib. Itu njur akhirnya panjenengan membantah, bertengkar. Kenapa? Karena hati yang keruh, hati yang kotor yang harus selalu dibersihkan. Selamat berjuang ibu-ibu, kita berjuang. Apa yang saya katakan jangan panjenengan menanya, "Lha Pak iso nglakoni kaya ngono?" Kita podo-podo.
Nggak ada di antara kita yang lebih hebat di sini. Siapa yang paling hebat? Nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat di antara kita, yang paling bertakwa dalam mengamalkan ilmu. Itu orang yang paling hebat. Bukan yang ikut pengajian, yang paling hebat. Yang mengamalkan ilmu. Ilmu yang datang dari Allah dan dari Rasulullah itu kita amalkan dan penuh kesadaran karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Demikian Ibu yang saya hormati, yang bisa kita pelajari bersama-sama siang sore hari ini. Insya Allah ini pengajian ini setiap Sabtu atau Sabtu gimana? Setiap insya Allah Sabtu yang akan datang yang mengisi Ustazah Eva. Insya Allah. Saya hanya sepisan tok-tok gitu. Gitu. Nah, gitu. Loh, saya harus memenuhi harapan panjenengan dong. Ya, panjenengan tadi nang sing dirasane ana ning ndonga muga Pak Haris pisan wae ya Allah. Muga Pak Haris pisan wae ya. Khusuk banget ndonga maneh. Ya. Tarane ndonga jebul liar-liar. Demikian Ibu yang saya hormati, semoga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan kita bertemu karena Allah dan sekarang pun kita berpisah karena Allah. Dan kita semuanya akan dipertemukan oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, Allah di dalam akhirat menanyakan, Ainal mutahabbin, siapa orang yang dulu di dunia saling kasih mengasihi di dalam kehidupan dunia. Dan saya insya Allah hati ini penuh kasih sayang pada panjenengan semuanya. Dan semua panjenengan semoga sama, kita saling doa, mendoakan kita mendapatkan rahmah dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesi tanya jawab kan ya? Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nggak ada kan? Ya. Ada emang? Nggak ada. Ini pengajian perdana kan? Pantesan. Demikian Ibu, ada salah sekali lagi saya mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.